Baik, ini sekarang pertanyaan yang keempat ya. Secara redaksi pertanyaan seperti ini. Bagaimana sholat makmum yang imamnya baru diketahui dalam kondisi berhadas setelah sholat? Ya tentunya ini kasusnya adalah ketika seseorang sholat berjamaah, ya ada makmum ada imam tentunya, di mana kemudian setelah sholat berjamaah dilakukan, kemudian bisa saja makmum mengetahui secara tidak langsung atau secara langsung dari informasi sang imam sendiri bahwasannya tadi ketika dia menjadi imam sholatnya ini dalam kondisi beliau berhadas, imamnya ini berhadas ya. Nah ini terkait dengan pertanyaan ini adalah bagaimana status sholat makmum ya. Nah ini apakah makmum ini juga otomatis ikut berhadas gara-gara imamnya berhadas atau seperti apa? Maka jawabnya adalah secara sederhana para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwasanya sholat yang kondisinya seperti itu bahwa sholat dari makmumnya tetap sah ya. Artinya kalau misalnya hadasnya itu diketahui setelah sholat berjamaah, maka makmum sholatnya sudah dianggap sah dan tidak perlu diulangi. Nah sedangkan imamnya ini wajib i'adah, imamnya wajib mengulangi sholatnya, yaitu karena dia tadi dalam kondisi berhadas. Apakah diketahui ketika beberapa saat setelah sholat, atau malah memang bisa saja jika diketahui setelah waktu sholat selesai. Nah, kalau misalnya diketahui waktu sholat masih ada, ini namanya i'adah. Tapi kalau misalnya baru diketahui oleh imam saat waktu sholat sudah habis, nah di sini para ulama juga umumnya mengatakan wajib untuk diulangi, dan namun istilahnya adalah qadha ya, karena memang waktunya sudah habis. Tentunya setelah imam tersebut meyakini betul-betul bahwasanya saat dia menjadi imam dalam kondisi berhadas. Nah, dasar dari sahnya sholat makmum dan kewajiban imam untuk mengulangi sholat yang dia lakukan dalam kondisi berhadas baru diketahui setelah sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, a'immatukum yusalluna lakum walahum, fa in asabu falakum walahum, wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya imam-imam kalian sholat ya bersama kalian, untuk kalian dan untuk mereka. Fa in asabu falakum walahum, jika mereka sholatnya benar, artinya mengimaminya benar dan memang status sholatnya sah, maka itu akan menjadi sahnya sholat bagi kalian, yaitu makmum, dan sahnya sholat bagi para imam tersebut. Tapi wa in akhta'u falakum alaihim, namun jika imamnya salah di dalam sholatnya, misalnya dalam kondisi berhadas, maka di sini kata Rasulullah falakum alaihim, sholatnya tetap sah untuk makmum, yaitu bagi kalian wahai makmum, dan kemudian sholatnya tidak sah bagi imamnya, dan maka dia wajib mengulangi. Nah, berdasarkan hadis ini, maka sholat makmum masih tetap dianggap sah, sedangkan imam wajib untuk mengulanginya. Apalagi hadis yang tadi sudah kita sampaikan dikuatkan dengan beberapa praktek para sahabat, di mana beberapa sahabat Nabi seperti Umar bin Al-Khattab, kemudian ada juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, mereka ini pernah diriwayatkan bahwasanya junubun nasiyan lil janabah fa'ada wa lam ya'muril ma'mumina bil i'adah, bahwasanya mereka ini ketika menjadi imam sholat pernah dalam kondisi junub. Ya, junub dalam arti berhadas besar, dan ketika mereka jadi imam, mereka lupa kalau mereka ini dalam kondisi berjanabah dan belum mandi janabah, dan baru diingat ketika sholat sudah selesai dilakukan. Maka kemudian diriwayatkan bahwasanya mereka mengulangi sholatnya masing-masing yang menjadi imam tadi, walam ya'muril ma'mumina bil i'adah, dan tidak memerintahkan makmum yang sudah sholat bersama mereka untuk mengulangi sholatnya. Nah, jadi intinya adalah salat dari makmum tetap sah, tapi imam tetap wajib mengulangi salatnya. Dan dalam hal ini imam juga tidak perlu menginformasikan kepada jamaah. Misalnya kalau dia mengimami di waktu salat subuh, lalu kemudian baru sadar dalam kondisi berhadas di waktu cukup lama, misalnya jam 9 pagi baru ingat. Nah, ini tidak perlu diinformasikan kepada makmumnya, cukup dia sendiri yang mengulangi salat subuhnya karena memang statusnya masih belum sah sebab dalam kondisi berhadas. Adapun untuk makmumnya maka sudah dianggap sah selama mereka memang juga sholat dalam kondisi masing-masing suci dari hadas ataupun sah dari syarat-syarat dan rukun-rukun sholat lainnya. Wallahu a'lam bishawab.